itu sama-sama klaim mewarisi ajaran Yeshua yang paling benar gitu ya, yang paling lurus. Nah, yang kita bisa bedakan di sini adalah kitab sucinya dan bahasa sehari-hari yang dipakai. Gitu. Yang datang pertama. Tahu, kenapa? Sorry. Yang duluan maksudnya. Ya, yang duluan adalah para rasul yang berbahasa Aramaik. Jadi orang-orang Yahudi, Yeshua dan murid-murid awalnya itu semua berbahasa Aramaik sehari-hari. Tidak berbahasa Yunani. Jadi hanya Yahudi terpelajar, termasuk Paulus ya. Paulus itu juga bisa berbahasa Yunani. Tapi pada umumnya orang-orang Yahudi itu berbahasa Aramaik. Jadi Injil atau Gospel itu dalam bahasa Aramaik ini. Baru kemudian sebagian dari ajaran Yeshua itu dituliskan. Nah, yang dituliskan ini mulanya Aramaik atau Yunani dulu, itu bisa diperdebatkan. Tapi paling enggak kita bisa tahu dari data sejarah, Yeshua ini tidak berbahasa Yunani dalam mengajar. Bahasanya adalah bahasa Aramaik. Nah, pada saat ini pindah ya, transfer budaya dari Aramaik ke Yunani, disinilah muncul ada perbedaan istilah, perbedaan makna kata. Nah, salah satunya adalah tentang aspek keilahian. Ya, kalau orang Aramaik, orang Yahudi, kalau bicara Tuhan itu adalah Allah. Nah, Allah ini tidak ada pribadinya. Nggak ada satu pribadi, dua pribadi, tiga pribadi, itu nggak ada. Tapi begitu ini ditransfer ke Yunani, orang Yunani itu punya budaya, mereka mempersonifikasikan dewa-dewa mereka. Sehingga mereka muncullah jadinya ada istilah Tuhan tiga pribadi. Jadi ini masalah budaya aja sih gitu. Ini yang membuat adanya perbedaan. Nah, muncul ada istilah Trinitas juga akhirnya berkembang, beberapa Trinitas masuk ke Indonesia jadinya Allah Trinitas gitu. Itu berkembang banyak gitu karena budaya ini. Tapi yang mewarisi pertama kali itu ya ketiga gereja itu ya, Katolik, Ortodok dan Assyria ini. Iya. Cuma itu aja. Ini tiga gereja yang membuat Alkitab. Terus kalau pengakuan imannya itu apakah beda? Bukan membuat Alkitab. Pengakuan iman. Membuat Alkitab. Ya, itu yang membuat Alkitab, Pak. Pengakuan imannya, Bang Aldo. Kalau pengakuan kan iman itu relatif Nisea sama ya. Konstantinopel. Ya. Gimana, jadi Bang pada Aldo? saat Nikea itu yang orang-orang Assyria kami itu masih join, brother. Masih join gitu. Nah, itu kan Nikea 325 ya. Nah, pada saat join itu penguasa pada saat itu udah wanti-wanti gitu. Ini jangan-jangan mata-mata ini kok pulang pergi gitu kan. Persia, orang Persia kok masuk ke wilayah Roma. Ini kan musuhan. Makanya sejak abad 4 ya, terus abad 5 awal itu diputuskan untuk berdiri mandiri Assyria ini. Itu supaya nggak dianggap mata-mata gitu. Dia keluar masuk Roma, Persia gitu. Nah, jemaat Assyria ini kemudian disebut juga sebagai jemaat Persia jadinya. Ya, nah, pokoknya pengakuan imannya sih mirip-mirip sebenarnya. Pokoknya para ahli bahasa lebih setuju bahwa 95% mengatakan bahasa aslinya Yunani. Kamu mau mengakui Aramaik ya terserah, itu pengakuan kamu yang hanya sedikit ada hubungannya dengan denomnya kamu. Boleh-boleh aja, di sini kan bebas. Tapi kan di teksnya itu kan bahasa Greek, Pak ya, Pak Ortodok ya. Ya, kalau gini deh, kita kembalikan kepada para ahlinya, sebagian besar kemana gitu kan. Dan bukti-buktinya yang paling tua apa gitu kan. Ya nggak apa-apa, tapi kalau orang mau punya kepercayaan beda ya nggak apa-apa, kita hormati. Bener nggak Pak Umar? Iya. Kemudian Tritunggal, tiga pribadi, itu bukannya dari para rasul, bukannya dari para bapak gereja awal.
itu adalah paham yang ada di awal abad ketiga, dimulai dari kayak Tertullianus, siapa namanya, Hippolytus, tapi itu masih di aspek ekonomi, bukan di aspek ontologi. Di aspek ontologinya itu adalah oleh Origen. Jadi sebenarnya Trinitarian Timur dan Trinitarian Barat sekarang ini bapak gerejanya bapak Trinitarian itu siapa? Origen. Terutama gereja Timur ya. Gereja Timur itu bapak Trinitariannya siapa ya? Origen. Ya, Origen. Kalau Barat itu Tertullianus sama Hippolytus. Kalau dari timur, Nah, betul. Origen. Wah, ini orang Pak Umar lebih tahu. Banyak yang nggak tahu loh Pak Umar. Parah. Ya tapi kan ada Pak yang apa ya? Misalnya gini loh. Ini dari tradisi aku yang paling benar. Makanya kita bahas nih sama Bang Aldo, kan dulu dia juga ortodok, mewarisi tabisan rasuli gitu loh Pak. Jadi kita perlu tahu tradisi dia. Ya, tabisan rasuli sebagainya itu pengajaran kapan gitu. Dan apakah itu ada di kitab sucinya gitu. Nah, itu Bang Aldo, masalah, Pak. Ada tabisan-tabisan turun ya tetap aja. Kalau udah turun ya semua udah pernah ditakbiskan melalui pembaptisan dan sebagainya gitu. Kemudian uskup pada waktu itu beda-beda kalau kamu baca sejarahnya. Kan sekarang gini loh ya, sekarang tuh udah kita nggak bisa kayak pura-pura mau menutupi, oh kekristenan kita harus gini, oh Islam kita harus nutupin yang jelek-jeleknya. Gak bisa. Itu semua orang buka sekarang, bahkan nggak perlu buka Google. Itu mereka tuh ada Open AI, itu bisa tinggal tanya dijawabin semua gitu. Lalu kita waktu googling bisa benar. Jadi semuanya itu harus dengan kejujuran dan semuanya terbuka apa adanya gitu. Ya Pak Pras, ini kemana nih gandengannya Pak Pras? Kok tumben nggak pernah live? Iya, si Antonius Iya, lagi mana tuh? dia nggak mau di TikTok. Oh, stream ya. Ya, jadi dia tunggu kalau nanti di Zoom dia baru mau. Dia maunya yang gantian-gantian gitu, dia nggak mau yang serobot-serobotan. Udah lama nggak berantem sama Pak Antonius. Bro Umar mengenai tabisan ini ada satu pautnya Ya, sama boleh lanjut Yahudi. Bang Aldo. Lanjut. Kalau di dalam Yahudi itu disebut smika rabinik. Jadi rabi itu harus ditabiskan sama rabi. Nggak boleh, misalnya nih ya, saya lahir dari keluarga Yahudi, saya bisa bahasa Ibrani, saya hafal Talmud sama kitab suci, lalu saya klaim nih sebagai rabi, itu nggak bisa. Saya harus duduk di bawah kaki rabi, saya harus ditabiskan. Itu ada syaratnya. Barulah saya berhak menjadi rabi. Gitu ya. Nah, di dalam kekristenan awal yang tadi saya bilang, Katolik, Ortodoks, dan Assyria itu juga demikian. Tapi bedanya adalah yang mentabiskan itu bukan rabi tapi imam. Gitu. Jadi mulainya itu Yeshua mentabiskan murid-muridnya pergi. Nah, murid-muridnya ini mentabiskan. Nah, posisinya itu bagi kami itu adalah imam. Nah, imam itu ada beberapa jenjang. Ya, ada yang di atasnya itu gembala atau disebut uskup ya di dalam bahasa biasa sehari-hari sekarang. Lalu di bawahnya adalah imam, terus ada samasa kalau di dalam Assyria. Kalau di Katolik sama Ortodok tuh disebut diaken atau apalah gitu. Nah, tapi ini ada jenjangnya nih. Sebelum jadi gembala dia nggak bisa mentabiskan. Iya. Nah, tabis mentabiskan itu karena ini dokumen kuno ya, itu nggak selalu ada catatannya. Misalnya mana catatan tabisan abad 4 gitu. Pasti Dokumen abad terhilang dan 4-nya rusak mana? ya. Gitu, iya betul. Jadi walaupun itu dibuat dia berdasarkan ingatan, ya. Nah ini sesama gereja kuno ini saling support gitu. Jadi kalau misalnya ada Romo Katolik sekarang ya, dia itu punya tabisan itu sampai ke abad 1, sampai ke Yeshua.
Karena asal usulnya adalah Petrus ditabiskan sama Yeshua, Petrus itu di Roma dia mentabiskan Linus, Linus mentabiskan lagi terus-terusan ya sampai para paus, sampai akhirnya sekarang ini ya, dia Romo A, Romo B gitu. Itu ada tabisannya. Nah, kalau di jemaat Asiria juga ada kayak gitu. Jadi awalnya memang itu semua dari Yeshua. Kalau di ini ya, di mana di Asiria itu ke Thomas sama Tadeus. Nah, dari situlah kemudian ada keberlangsungan. Jadi kalau ditanya tabisannya itu dari mana seorang Romo, Romo itu pasti bisa menjelaskan ini loh runtutannya. Kalau di dalam Islam itu mirip-mirip sama apa ya? Nazab. Kayak pelafalan, penghafalan. Ada nazabnya. Nazab. Ya, nazabnya. Jadi ya, itu dari mana ajarannya? Itu kan dari A, B, C terus gitu kan ya. Nah, di dalam kekristenan kuno itu juga ada seperti itu. Jadi Terus ini itu namanya ada yang rantai nanya tabisan. ini. Kalau di Islam kan banyak itu sanad, nazabnya kan harus jelas semua dari siapa yang dari guru ini sampai ke atas kan ada semua. Oh iya, ini sanad itu namanya sanad. Iya. Ada yang nanya dari bawah, Bang Aldo, apakah konteks dalam rabi itu diwajibkan untuk menikah? Oh, maksudnya imam. Rabi. Apakah rabi Jadi itu kalau di dalam- diwajibkan untuk menikah? Rabi yang dimaksud Yeshua atau siapa ini? Atau para pengajar setelah Yeshua? Enggak, kita ngomongin rabi aja yang umum. Karena di Rabi dalam Yahudi secara pengajaran umum Kristen, apakah harus menikah? Iya, kita ngomongin jangan ke itu nanti kan pas debat lah nanti. Rabi aja yang Enggak, secara di dalam- umum. Heeh. Rabi itu kan pengajar kan di dalam dalam terjemahannya gitu. Nah, di dalam konteks keimamatan perjanjian baru yang tadi saya bilang yang punya semika itu imam memiliki otoritas untuk mengajar. Nah, awal-awalnya memang imam itu bisa bebas, bisa menikah atau tidak. Cuman ada ada dua aliran besar ya, Katolik sama Ortodoks. Ini yang kemudian membuat aturan di dalam organisasi mereka kalau mereka ini harus selibat. Gitu. Tapi kalau kalangan rabi Aku jawab ya. Israel secara umum wajib nggak? Iya, Kalangan silakan. rabi Kalau Rabi Enggak, Israel, apa-apa, dia lagi mau tanya Rabi kalau dulu. Yang ditanya Rabi kalau Israel Yeshua- itu menikah atau enggak, harus menikah atau enggak, bukannya yang di dalam gereja oleh si Pak Umar. Rabi dari kalangan Israel. Kalau Yeshua, Enggak, rabi di Yeshua kalangan sendiri, Israel. Bukan, Rabi Israel. Bang Nah, Aldo mah ya hujan makanya suaranya Rabi- nggak dengar. enggak, kalau Lanjut. bicara tentang Rabi itu adanya di Yehuda atau Yahudi setelah pemulangan Babilonia Babel. gitu. Kalau di Israel itu udah beda lagi gitu. Nah, Rabi di kalangan Farisi memang itu dianjurkan Menikah, ya? untuk menikah. Ya, dianjurkan. Nah, pada saat bedanya gini. Dianjurkan pada atau saat harus? Yahudi, Sebentar, dianjurkan atau harus? Karena ada dua Nah, paham itu- nih, ada yang mengatakan harus, ada yang dianjurkan, ada yang tidak. Jadi yang sesungguhnya apa nih? Harus. nah, saya mesti tanya lagi lah Kalau itu nggak tahu sama nggak Yahudi apa-apa, saya Farisi. juga nggak tahu. Ya. Yang saya tahu adalah itu dianjurkan. Demikian. Ya, oke. Nah, bedanya gini. Pada saat Yahudi itu ada yang melancong ke Qumran, itu disebut Yahudi Essendi. Atau sebenarnya adalah kaum imam keturunan dari Melkisedek. Imam Sadok ya. Yang karena ada politik Hasmonean akhirnya mereka memutuskan untuk bermukim di sana. Ini adalah Yahudi Essendi. Nah, Yahudi Essendi ini ada para pengajar di sana, laki-laki dan perempuan, dan itu kebanyakan selibat. Kalau kita lihat dari Dead Sea Scroll ya. Karena mereka lah yang membuat Dead Sea Scroll ini. Nah, Yeshua ini dari mana? Apakah dia dari Farisi atau dari Essendi gitu? Ini yang nggak tercatat dengan jelas. Gitu. Kalau dia dari Farisi, ya dia pasti ditabiskan sama Rabi Farisi. Pasti dia ditabiskan sama Rabi Farisi. Tapi ya ini banyak yang tanda tanya ya, hipotesa. Pro dan kontra dari- Bang Aldo ya. Betul.
Nah, kalau dari kalangan kami ya bilangnya ini Yeshua ini dari Eseni gitu, karena Eseni inilah yang komunitas yang banyak itu orang-orangnya itu selibat, termasuk para rabinya. Aku jawab dulu ya. Gini ya, bukan hanya secara itu memang manuskripnya ataupun tulisan-tulisannya nggak ada. Tetapi karena sudah juga ada yang nggak ada, maka juga kita lihat ya, banyak ajaran-ajaran tuh yang masuk kemudian. Banyak ajaran-ajaran tuh yang baru ada setelahnya. Jadi bukan dari Rasul, bahkan bukan dari Bapak Apostolik. Termasuk tadi yang saya katakan Trinitarian. Gitu ya. Contohnya yang selibat. Contohnya Paskah, tanggal Paskah. Bagaimana orang Kristen merayakan Paskah. Kemudian kalau kita lihat juga catatan-catatan konsili, jadi itu mereka ada rapat-rapat yang adalah setelahnya. Nah, lalu Yesus di dalam Wahyu yang ditulis oleh Rasul Yohanes mengatakan ada gereja yang kemasukan ajaran sesat dan gereja itu ada sampai akhir zaman. Nah, kemudian yang dipuji oleh Yesus ada dalam hal itu adalah mereka yang menuruti firman Tuhan gitu. Nah, jadi kalau Anda kata contohnya nih sekarang Katolik, Assyria, dan Ortodoks Timur semuanya sepakat, ya nggak ada masalah. Bukan berarti itu kebenaran. Kenapa? Karena ajarannya mereka ternyata memang sudah kemasukan banyak ajaran-ajaran yang nggak tertulis. Ya jadi mereka satu sama lain harus sepakat. Kalau nggak sepakat berarti harus dihapus semua gitu. Nah, juga bisa begitu. Tapi ada kemungkinan nggak mereka benar? Ada. Ya saya juga tidak jadi di sini saya tidak menyalahkan dan membenarkan. Saya hanya mengatakan orang yang memutlak-mutlakan dan menyalah-nyalahkan orang berdasarkan itu tidak boleh. Boleh disalahkan dan boleh dibenarkan itu adalah berdasarkan apa yang benar-benar ada tertulis. Gitu kan? Kalau nggak benar-benar ada tertulis pendapat-pendapat dan sebagainya ya itu nggak boleh dijadikan keharusan dan paksaan ataupun itu gitu. Silakan. Ya, silakan Bang Aldo. Atau yang Ya, lain. kamu tanya aja, nanti saya jelasin dari sisi gereja kuno itu. Bang Aldo, saya mau nanya. Oke, setelah kita Pak Ji, silakan masuk Pak Ji. Masuknya pertanyaan apa? Ya, saya menyimak dulu aja, mendengar terus Oke, dari tadi. baik. Soalnya ini juga hal yang menarik untuk saya ketahui lagi atau merefresh mengenai gereja-gereja seperti yang disebutkan Bang Aldo itu. Ya, saya menikmati apa yang disampaikan oleh teman-teman ini. Menyimak saja. Karena di sini juga udah ada Muslim dan ya berbeda lah, bisa diskusi. Ya Muslim sama Kristen ada. Tapi kenapa saya mulai berbicara? Karena toh segala sesuatu sekarang itu terbuka. Jadi kita perlu memiliki pemikiran yang independen dan mengarah kepada fakta yang sesungguhnya gitu. Kita belajar untuk menerima bukan sekedar katanya, tetapi apa yang benar-benar ada dan memang nyatanya demikian gitu. Kalau yang nggak nyata, maksud saya juga demikian. Maksudnya tujuan lainnya adalah kalau yang nggak nyata, nggak jelas, ya itu jangan dijadikan ributan. Gua lebih benar dari lu lebih benar dari gua, kan lucu jadinya. Halo Bang Aldo, saya mau nanya. Iya boleh, silakan Bu Yusir, boleh. Gini Bang Aldo, pertama saya nanya dulu, Bang Aldo tuh Trinitas gitu ya? Apakah Bang Aldo Trinitas, Kak? Buka mute-nya, Bang Aldo. Ya itu aja Bu pertanyaannya. Apakah Bang Aldo Trinitas gitu? Gak ada, Ya, gak kenal. tidak Bu, bukan. Oh jadi kan Katolik Barat, Katolik Timur gitu Trinitas. Terus Bang Aldo bukan Trinitas? Bukan, jadi jemaat Assyria ini adanya di Persia Bu. Ini yang melestarikan kitab dan liturgi dalam bahasa Aramaik.
Nah, kalau konsep Trinitas itu munculnya di wilayah Roma, mulai abad 2, lalu jadi sengketa seperti itu. Nah, kalau kami ngelihatnya, kami punya konsep namanya Telita Yuta. Oh, baru dengar. Ya, baru dengar ya, karena memang Ya, silakan Aldo. jarang yang menyampaikan ini gitu. Sebenarnya konsep ilahi. Iya Kak. Kenapa, Bu? Terusin Kak. Silakan. Kita mau dengar. Sebenarnya konsep ilahi itu yang jelimet. Nah, ini dipermudah sama rabi-rabi, termasuk Yeshua menyampaikan Tuhan itu seperti apa dalam konsep yang mudah dicerna oleh masyarakat Yahudi pada saat itu. Jadi dia menyampaikan, karena ini adalah masyarakat patriarki, ya seperti rabi-rabi yang lainnya, dia juga menyampaikan kalau Tuhan itu, Allah itu adalah Sang Bapa. Allah itu nggak kelihatan. Jadi ada aspek yang pertama, Sang Bapa. Kami menyebutnya aspek, bukan pribadi. Jadi Yahudi yang berbahasa Aramaik ya, kalau bilang Allah atau Tuhan itu berpribadi, memiliki persopa, itu sudah Helenistik gitu. Itu udah ajaran yang berbeda. Nah, walaupun tidak bisa kami anggap itu sebagai sesat ya, karena ini hanya perbedaan budaya aja dalam memahami tadi yang suatu yang jelimet tadi. Gitu. Jadi yang namanya Allah itu bisa disebut Sang Bapa, bisa disebut Sang Putra, dan juga bisa disebut Sang Bunda, atau lebih dikenal di dalam kekristenan Romawi itu Roh Kudus. Nah, kata roh ya di dalam Aramaik dan di dalam Ibraninya itu bentuknya adalah feminin. Ya, bukan laki-laki, bukan netral. Jadi masyarakat Yahudi pada saat Yeshua itu menyampaikan roh itu dalam benak mereka, dalam pikiran mereka, ini adalah sosok feminin. Gitu. Jadi konsep seperti konsep keluarga ilahi yang dijelaskan itu. Ini Tuhan itu nggak jauh, nggak beda sama kita ya. Dia itu seperti keluarga juga, dan kita adalah anak-anaknya. Nah, ini sebenarnya konsep yang dibawa untuk menyederhanakan Tuhan itu apa di dalam orang-orang Yahudi. Cuman pada saat ini Injil ini ditransfer ke budaya yang berbeda, tentunya ini ada makna yang berbeda karena budaya setempat itu berbeda dengan Yahudi. Jadi kami memikirkannya ya, itu sebenarnya satu Tuhan, tapi ada beberapa aspek. Jadi bukan pribadi. Aspek Bapa, Putra, dan Roh atau Sang Bunda ini. Nah, di dalam Judaism, kalau kita perhatikan Judaism Rabbinik yang tidak meyakini Yeshua itu sebagai Mesias, itu mereka punya kitab Zohar yang menjadi titik tumpu pengajaran Kabalah mistiknya mereka. Nah, pengajaran roh atau bunda ini di dalam pengajaran mereka itu mereka sebut sebagai Syakinah. Jadi memang mereka mengenal Sang Bapa, cuma mereka meyakini juga Sang Bapa Tuhan ini memiliki aspek feminin, yaitu Syakinah ini. Jadi ini hanya perbedaan terminologi antara rabi-rabi Kabalah dengan Yeshua pada saat itu. Kalau Yeshua itu memakai istilah di dalam Aramaiknya Ruha, Dekusta. Kalau rabi-rabi Yahudi yang Kabalah ini menjelaskannya dengan konsep istilah itu Shekinah. Kurang lebih itu seperti itu sih, Bu. Oh, ini gimana? Lebih dekat kepada... Iya Kak. Iya gimana Kak? Ya lebih dekat kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu kepada modus-modus keberadaan Allah, atau lebih dekat kepada konsep pribadi atau hipostasis di dalam gereja Timur dan gereja Barat, Bro? Nggak bisa disebut Allah ya, karena ini nama sesembahan yang berbeda. Pribadi, karena memang dalam budaya Yahudi awal, sekali lagi Allah itu tidak punya pribadi. Gitu. Ini tiga ini, Bapa, Putra, Roh, hanya pendekatan aja untuk menyederhanakan. Di dalam Yesaya 11 ayat 1, itu malah ada 7 roh Elohim ya. Ada 7. Tapi orang-orang Yahudi dan kami itu tidak memikirkan bilangannya gitu.
oh ada 7 Tuhan gitu kan. Enggak. Itu semua satu kesatuan. Angka ini hanya kalau Yeshua itu adalah anak kembar ya. Ya, jadinya bukan 3 jadinya. 4 jadinya kan. Jadi ini jangan berpatokan sama angka pada saat kita berpikir tentang ilahi. Oh ya, oke. Mantap. Nah, Kak Aldo, Sama gue. Kak Aldo, Boleh saya ngomong bentar? Kak Aldo, saya itu Saya bisa bicara sebentar. Ini Jadi mau tanya saya dulu. juga, ya saya sepakat begini, bahwa konsep Bapa itu kadang disalahartikan oleh orang bahwa itu satu pribadi. Sebenarnya Bapa itu panggilan ini, sebutan ini kepada Elohim, itu bermula dari eulogi dari Moshe atau Musa. Nah, kita dapatkan di dalam kitab Ulangan 32. Nah, itu juga diangkat oleh Nabi Yesayahu atau Yesaya 64, pasal 63, Yeremia 3 ayat 4, Maleaki 1 ayat 6, Maleaki 2 ayat 10. Hanya beberapa ayat yang menggambarkan bahwa Elohim, Tuhan itu adalah Bapa. Tapi bukan didekati dengan pengertian pribadi. Nah, lalu kenapa menjadi ramai? Karena saya berpikir bahwa begini, ya ini pandangan kami, tapi ada catatannya, bahwa ini betul tadi, bahwa ketika Injil dalam konsep Yahudi juga, tapi mereka adalah murid Yeshua, kepada bangsa lain, maka ini ada pergeseran pemaknaan. Nah, dari mana? Dari teologi kontemplatif Ibrani kepada teologi rasionalistik dan metafisik Greek. Nah, ini pergulatan pemikiran pada tokoh-tokoh gereja pada abad permulaan. Justinus Martir, Theophilus dari Antioquia, Origen, Arius, Athanasius, dan sebagainya. Nah, tapi saya berpikir bahwa Tertullianus waktu dia mencetuskan pemikirannya tentang ilahi ini, tentang Elohim ini, sebenarnya dia tidak bermakna keberapaannya Elohim, tetapi kebagaimanaan dia, how-nya, bukan berapanya dia. Nah, sekarang ramainya justru kebanyakan mainstream church ini pendekatan kepada Tuhan itu dengan pendekatan numbering, angka, seperti yang disebutkan Aldo tadi. Saya setuju dalam hal itu, bahwa pendekatan kita kepada Tuhan kita, sebab Elohim itu roh, maka pendekatan kita harus pendekatan ontologis, keberadaan. Nah, keberadaan Tuhan itu nggak bisa didekati dengan angka. Satu pun juga nggak bisa. Bila mana dimaknai dengan satu, dalam pengertian kita menyebut satu istri, satu rumah, ya angka. Nggak bisa. Karena ini adalah sesuatu yang bersifat transendental, yang tak bisa dijangkau dan bisa dikonsepkan dengan angka. Nah, bahayanya sekarang perdebatan itu sampai panas di TikTok. Saya dengar tuh pergulatannya ini yang satu, ya saya nggak tahu ya maksud daripada dia oneness sama tritung. Ya sorry ya, oneness. Sorry, Ibu bisa berhenti bentar dulu. Saya lagi bicara. Sebentar dulu, Nanti Ibu baru mute masuk. dulu, nanti baru Ibu bicara bukan ya. saya departemen bertanya, saya nggak ngerti, justru saya cuma nanya. Ya sebentar. Saya lagi bicara, jangan diganggu Oke, dulu. lanjut terus lagi. Bu, mute dulu, Bu. Sebentar, Mute dulu Bu. sebentar. Sebentar, Gantian. Bu. Pembicaraan Sebentar. Bapak ini menarik. Pembicaraan Bapak ini menarik, Bu. Nah, jadi Silakan. pergulatannya itu mainnya di angka 1, 3, 1, 3. Nah, kalau memang main di angka, terus terang loh, saya lebih pilih 72, Sun Gokong 72. Lebih tinggi lagi. Karena dia bisa menampakkan dirinya dalam 72 rupa. Lebih keren Sun Gokong daripada yang saya sebutkan tadi. Aneh sekali. Kok bisa main di angka untuk wilayah roh? Kecuali kalau benda, material. Kamu boleh memberi angka numbering di situ. Ya, perbedaannya itu. Nah, tapi kenapa ini terjadi? Nah, menurut saya begini. Ketika Tertullianus memberikan ungkapan monoousia, tres hypostasis,
Nah, apa itu ausia? Anda tahu ausia? Pernah nggak dibicarakan? Ausia ini dari kata Yunani, dan apakah di kitab suci kita ada ngangkat nggak istilah terminologi ini? Saya ada dapat. Tapi nanti lain kesempatan kita bicarakan ini, ausia. Nah, lihat ya, monoausia, tres hypostasis. Hypostasis itu apa? Nah, ternyata ketika disadur ke Latin, nah, ini gereja mana nih? Gereja Barat ya? Gereja Timur ya? Timur ya? Oke. Nah, ketika disadur kepada Latin, nah ini persoalan mulai muncul. Persoalan apa? Perhatikan kalimat saya ya. Coba dilihat ya. Monoausia, tres hypostasis. Nah, sama Latin dibalik. Menjadi una substantia, tres persona. Mulai masuk kata persona. Sehingga kita langsung mengambil kata itu dalam Indonesia pribadi. Tres persona. Nah, muncullah di kita ini Tritunggal. Sedangkan kalau kita lihat di dalam istilah Trinity, itu tidak sama pengertian dengan Tritunggal loh. Ya, coba cek istilah Trinitas. Apa itu Trinitas jika diparsing dan Tritunggal diparsing? Kita akan dapatkan pengertian yang tidak sama. Tapi karena sejak dari awal... Kok putus ya? Kok nggak ada suara ya? Halo, sudah nggak ada suara. Jelas, Ada jelas, suara ya? jelas kok. Jelas Jelas ya, suaranya. jelas. Jelas. Nah, Sinyalmu, jaringanmu. ya oke. Nah, ketika kita... Saya sedikit lagi ya, Aku yang sedikit lagi mati ya. atau Bapak ini yang mati putus-putus? Jaringanmu merah Oh, di jaringan sini gua ya, cuma oh, satu. sorry. Ha. Lagi bagus. Mungkin Pak Ortodok yang kurang bagus. Ya, oke. Jadi, kembali lagi. Oh ya, sorry. Menjadi masalah persoalan ketika kita lebih banyak menyerap saduran dari Latin itu. Ya, dari Latin itu. Kenapa? Karena dia meletakkan hypostasis menjadi substansia, ausianya itu hilang. Lalu dia tambahkan, dia ubah hypostasis itu muncul dengan kata persona. Nah, seperti Pak Aldo berkata, betul dalam konsep orang Yahudi, dengan teologi kontemplatifnya, tidak pernah mereka punya pikiran Allah atau Elohim itu adalah pribadi. Tidak ada. Mereka maknai sesuatu yang transendental, tapi sekaligus imanen. Jadi konsep mereka dia jauh tapi dekat. Nah, dia ketika dia memanggil dia Bapa, dia merasa dekat, imanen. Jadi memiliki aspek imanentalnya itu. Nah, tapi sekarang ketika masuk kepada wilayah luar, nah orang-orang Yunani suka dengan rasionalistik. Suka menggali, suka membedakan, suka memisah-misahkan. Maka muncullah pernyataan seperti itu dan menjadi perdebatan sampai hari ini. Dan terakhir dari saya, apa itu hypostasis? Hypostasis itu, kalau Anda melihat dari expository dictionary dari Hipostasi, lain, Pak. Bukan hupo. ya silakan saja. Saya memakai kata itu, saya membaca hu atau hipostasis, oke? Nah, higher definition maupun dari expository dictionary, ya, kata ini berarti a setting of placing under, thing put under, substruction atau foundation. Sesuatu yang tidak kelihatan tetapi dia firm, dia fondasinya di situ. Jadi sebenarnya tidak berbicara tentang sesuatu yang nampak, yang kelihatan, yang bisa dikatakan dengan terminologi pribadi atau persona. Nah, dari saya demikian dulu. Terima kasih. Oke, silakan Bu Yuser, mau bicara apa? Oh, saya maaf teman-teman, saya mau bertanya gini. Nih Bang Jahri, saya udah sampai Semarang. Kemarin semalam saya di Jakarta, saya tugas di Semarang. Gini Bang Jahri, yang semalam Anda tanyakan, kan ini nih orangnya lagi ngomong, kagak dihitung bijinya, siji loro telu papat, kagak begitu. Kenapa? Tunggu dulu, kenapa kok? Ke saya boleh tadi nggak ngomong.
Yang Mulai tadi saya tidak semalam, ngomong. bukan. Semalam kan Oh, Anda nanya tuh, yang kata Yesusnya masih jadi ada dendam berapa yang biji. lama itu. Lah, saya mah seorang pembelajar kagak ada dendam-dendaman, Bang Jahri. Saya mah senang belajar ke sana sini Iya, kagak iya, ada lanjut, lanjut, dendam. lanjut. Cuma kan semalam Anda kan liar, Anda kan kebingungan. Jadi saya ngomong di sini. Kan kemarin semalam kan Anda ngomong kebingungan kan, seolah-olah begini begitu. Nah, ini ada orang ahli-ahlinya nih, ada banyak nih. Seperti yang saya bilang, bukan numerik, tapi kan Anda tetap ngomong, berarti Tuhannya ada banyak, Tuhannya ada banyak. Nah, coba Anda tanyain di sini dah. Semalam kan udah dijelasin Oke, bahwa silakan Bang itu Sari mau Trinitas bertanya, gitu loh. silakan. Iya, Iya, soalnya gini, kalau nih mumpung semalam ada orang-orang betul, hebat di sini yang bisa betul, menjawab. mumpung ada orang hebat di sini. Nah, dia Iya, nih oke. semalam sampai jam 1, saya sampai tugas nih, saya udah di Semarang nih, tengah modar sampai mandi aja saya hidupin tuh takut dikira ngabur. Nah, ente nanya di Sampai sini, banyak Bang yang turun Jahri, kan ya, Bu? apanya, apanya, apanya turun? Iya. Teman-teman Kristen kan sampai banyak yang turun karena apa? Tidak tahu saya. Ya lanjut, Bu, Bukan, lanjut, Bu. itu kan sebentar teman-teman. Orang semua sudah menjelaskan kepada Jahri, tapi Jahri yang nggak mau, yang nggak anggap kata positive thinking, Jahri yang tetap tidak mengerti. Terus Jahri membawa ajaran dia bahwa dia tuh menerjemahkannya secara salah. Jadi dia bilang, nih gua nih yang bener. Nah di situ saya ngomong, lah Jahri akhirnya di situ bertanya kepada orang yang bukan Kristen. Dan Jahri menyangka orang itu adalah Kristen. Berarti kan 2 kali gagal paham Jahri. Udah gagal paham dengan yang pertama, gagal paham total yang kedua. Orang bukan Kristen ditanya kekristenan sama Jahri. Padahal saat itu saya udah bilang, Jahri, biarpun dia nggak ngomong agamanya apa nih, gue udah denger nih, dia ini bukan Kristen. Tapi ente terus aja nanya ke dia. Makanya ente nanyanya di sini. Banyak ahlinya. Oke. Itu orang yang Apa semalam waktu itu sudah bukan di saya, Kristen. Pak Nini? Kenapa? Apa waktu Kenapa? sudah di saya? Apa saya bisa bicara? Sama siapa? Ya saya kasih Ada tahu kesempatan tadi. dulu Oke, duduk oke. masalahnya. Iya, oke. Seperti itu Tunggu biar dulu, orang di Pak sini User. Saya semua jelaskan. mengerti. Loh, saya habis ini Iya, iya. diam, udah saya jelasin Iya, saya iya, diam. oke, oke. Ya jadi Oke. di situ Anda Oke, ya oke, iya, orang santai, lain santai. kan belum saya jelasin. Ya, lanjut, lanjut. Lanjut, lanjut, lanjut. Jadi Saya di diam. situ pertama Jahri ini ya, Bang Jahri dia gagal paham. Terus gagal pahamnya dia itu dianggap suatu kebenaran dan menganggap semua orang Kristen yang udah nerangin ke dia itu dia salah. Nah, dan akhirnya gagal paham kedua dia menanya ke orang yang bukan Kristen dan dia mengira Kristen. Kesimpulan saya, gagal paham pertama, gagal paham kedua dia masih aja melakukan gagal paham dan dianggap suatu kebenaran, bertanya kepada yang bukan Kristen tentang kekristenan dan dijawablah sama orang yang barusan itu deh. Saya nggak mau bernegatif Ya, thinking jangan diulang-ulang, terhadap Bu. orang itu. Jangan Lalu diulang-ulang. Bisa saya teman-teman jelaskan. semuanya, ya kan di sini bukan Anda doang Jahri. Tolong dijelasin santai. ke Jahri ini. Iya, Ya oke. saya mah santai Ya, oke. Saya Jahri. bicara dulu, Bu. Saya bicara dulu, santai Anda. Orang Oke, saya biarkan ngomong, dia. Anda Oke. nyerobot. Saya Nah, ngomong, Anda nyerobot. Pertanyaan- Anda ngomong Pertanyaannya santai, apa? Bu, Biar santai, dijawab Bu. Kan Bang aneh Sari. kamu Jahri. Slow, Bu User, slow. Marah-marah mulai tadi malam. Orang Anda yang nyerobot, saat Anda yang nyuruh saya slow. Anda nih lucu Jahri. Ya kapan Anda selesai bicaranya? Jangan diulang-ulang. Ya, Gantian udah, saya biarkan biar dia. lagi menjelaskan kok. Anda yang terus nyerocos atau Anda malu waktu dijelaskan kondisi semalam. Tenang aja kalau itu. Dah, saya ngomong kayak gitu sih. Terima kasih kakak-kakak iman semuanya. Oke, Ya oke, silakan. terima kasih. Izin bicara ya Pak Bu Host semuanya, Bang Umar ini. Iya, silakan. Iya, lanjut. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya naik ke Komal ini mulai tadi saya tidak bicara sama sekali. Mood saya. Tiba-tiba ketika Bu User berbicara menyinggung saya. Saya jelaskan kenapa kronologinya itu. Memang tentang angka. Jadi tadi malam ada perdebatan, ada diskusi lah. Ada beberapa orang Kristen diantaranya Sister, tapi bukan kabur lah, turun duluan, terus siapa. Nah, apa yang dipermasalahkan di sana? Saya tanya sama hostnya, saya dengan hostnya santai, saya cuma menerima jawaban, tidak ada sanggahan. Apa permasalahannya? Gini, saya jelaskan gini ya, mungkin bisa dibahas juga di sini. Saya tanya dengan santai, tanpa ada sanggahan.
setotalitas mana orang Kristen itu menganggap Yesus Tuhan, kata saya. Yesus yang lahir dari Bunda Maria itu kan tubuh. Bunda Maria itu melahirkan tubuh, kemudian tubuh itu dinamakan Yesus. Apanya yang Tuhan di antara yang dimiliki Yesus? Rohnya, apa tubuhnya? Dijawab oleh Miss Esther. Tubuhnya. Oke, saya tidak sanggah itu. Tubuhnya Tuhan. Saya tanya lagi, rohnya Tuhan apa bukan? Ya rohnya juga Tuhan. Oke, saya tidak sanggah lagi itu. Kemudian saya tanya, ketika Yesus mati di tiang salib, yang mati apanya, kata saya? Yang mati tubuhnya, rohnya tidak mati. Karena pengertian mati itu adalah berpisahnya jasad dari roh. Nah, disitulah saya mulai bertanya lagi. Berarti pada saat Yesus mati, ada dua identitas yang berbeda, yang berpisah, mengalami kejadian yang berbeda. Apa itu? Tubuh dan roh. Tubuh yang dianggap Tuhan mati dikubur di tanah. Roh yang dianggap Tuhan juga itu hidup di atas ke langit, katanya. Berarti ada dua identitas berbeda, berpisah, mengalami kejadian yang berbeda. Berarti pada saat itu orang Kristen punya dua Tuhan, kata saya. Maka saya tanya lagi kepada host, ketika suatu itu berpisah, apa tetap dikatakan dua, apa tetap satu? Kata hostnya, dikatakan dua. Ya jelas, ketika Yesus mengalami kematian, pada saat itu entah Wanas entah Tritunggal kalau Wanas memiliki dua Tuhan, kalau Tritunggal bahkan 4. Roh Kudus, Bapa, tubuh Yesus, roh Yesus. Ngomong gitu loh. Nah, jadi dari situ banyak yang marah-marah ke saya. Saya padahal tidak nyangga-nyangga, sanggah dengan di antaranya Bukan Ibu lah, user yang ceritanya nggak seperti Anda Jadi malam ngomong itu ini. memang saya jelaskan tunggu dulu Bu. Pada malam itu banyak teman-teman Kristen yang naik turun, naik turun. Bahkan yang disangka orang Islam oleh Bu User ini adalah akun yang bernama Islam Bertanya. Dia ngoceh. Sudah apapun yang terjadi meskipun 2-3 Yesus tetap Tuhan, katanya. Ngoceh-ngoceh seperti itu. Miss User ini meragukan kekristenan akun Islam Bertanya. Padahal dia ngaku Yesus Tuhan seperti itu. Bertengkarlah di sana mereka berdua seperti itu. Jadi mungkin kisah tadi malam tetap membekas dan mungkin tetap menyisakan dendam di hati Bu User karena memang diakui atau tidak ada berapa 3 naik turun karena anggap ini kata saya ini memang berat kata saya. Kalau seperti itu saya kejadian ngomong tadi lagi ya. malam. Adil saya ngomong lagi Itu ya. saya Gini. di sini sebenarnya Bu Noni tidak akan membawa diskusi itu, tapi ini Bu User mungkin masih ada bekas di hatinya kepada saya yang tadi malam karena banyak orang Kristen turun-turun tanpa pamit. Gua aja baru belajar Kristen. Ada yang naik, itu gampang jawabannya. Sampai jawabannya tidak menjawab, turun dengan sia-sia seperti itu. Shalom, Oke, selamat saya siang. ngomong sebentar ya teman, sebentar. Shalom, Ya, itu Saya ceritanya. ngomong gini, bentar lah. Apa ini gantian. kita Ini bahas kan di sini? omongan Apa kita Jahri. ini bahas di sini? Udah selesai Jahri? Ya, soal Tinggal Islam satu lagi, Bertanya tinggal satu lagi, itu tinggal satu lagi belum. ada sebuah akun namanya Islam Bertanya. Dia bilang, dia ngomong, apa ya, pokoknya dia ngomong Tuhan dia Yesus dah. Terus dia bilang, lu ingat Iya. nggak kapan Yesus makan ikan goreng? Lu ingat nggak Yesus Tuhannya Kristen itu lelaki? Orang yang makan Islam Bertanya itu ngomong kayak gitu. Yesus itu, pokoknya apa yang terjadi Tuhannya Kristen itu, apa yang terjadi Yesus itu Tuhan. Lu ingat nggak waktu Yesus itu makan ikan goreng? Kan orang Iya, ya karena dari situ kan orang bisa memaknai Jahri. Itu yang soal yang barusan. Nah, lu mau Ya, nanya kita lihat orang dulu tentang ini. yang pinter-pinter pada turun nilainya. Nah, itu kan Iya, berat satu memang ini Bu Jahri. User. Berat Itu memang. lu ngomong aja lu bikin meledak aja. Tenang aja Jahri. Saya di sini nih saya pembelajar Jahri. Anda itu kan Lanjut. sudah dijawab. Saya aja ngerti ya. Tapi Anda yang membulet orang-orang juga Bukan bulet, kebingungan. Anda kata Ini orang terima, lol tidak beneran. terima. Enggak Jahri. Kan saya sih cuma mau clearin yang tadi Dendam, aja. kan? Berat Kan memang teman-teman berat. kalau ada yang bilang dia orang Kristen, dia bilang, lu inget nggak waktu Yesus makan ikan goreng? Lu inget nggak Yesus doyan ikan goreng? Lu inget nggak Yesus Yesus itu, aduh
kok handphonenya begini mau modern. Yesus itu lelaki, Tuhannya itu model kayak gitu. Sekarang pertanyaan saya buat orang Kristen yang di sini nih. Saya ini lagi belajar Kristen nih. Menurut Anda orang yang tadi ngomong kayak gitu itu dia orang Kristen kah? Dan Jahri ya, saya mah kagak. Bu Yusar, yang dialog dengan saya itu bukan Islam bertanya mulai dari depan dengan host, dengan Anda, bahkan banyak Miss Esther. Yang Miss Esther menjawab tubuh Tuhan Yesus itu tubuh, dia turun duluan. Banyak yang turun-turun tanpa pamit itu pada saat itu. Lalu Anda mungkin terbawa dendam atau bagaimana. Ya oke, saya mungkin kalau dikasih waktu sedikit lagi, saya itu kan turun juga Bu Yusar. Ya, saya tanggapi Pak Ortodoksia Trust ya Pak. Santai saya santai Pak. Bapak tadi bilang bahwa Tuhan itu tidak terkait angka. Sebenarnya Pak, yang membatasi angka itu bukan siapa-siapa Pak. Kalau Anda mungkin di Alkitab mungkin sudah familiar ayat ini. Meskipun Islam, meskipun Jahri, lu mah suudon melulu. Gua ini handphonenya panas, makanya dia turun. Makanya lu juga kalau ngomong dipikir dulu, Jahri. Lu main ngomong gua turun. Kesempatan masih di saya, Bu. Santai, nggak santai ya, Jahri. Omongan lu tuh aneh. Nih, handphone gua tulisannya panas. Gua juga nggak ngerti. Lu kocak ngomong santai, handphone gua panas. Lu bilang gua turun. Sebenarnya yang panas, yang kerocokan lu. Orang handphone gua panas, lu main fitnah turun. Iya kan? Bilang Yang kayaknya kalau yang tadi ngomong soal bilangan bukan masalah hitungan, bukan gua deh yang ngomong soal itu. Siapa gua juga nggak tahu. Nggak tahu siapa tuh tadi yang jelasin tuh panjang lebar tuh. Yang panjang lebar saya tak tahu siapa. Ini begini, saya tanggapi yang tadi itu ya. Santai Bu. Jadi ada kata-kata tidak dibatasi angka, bukan soal bilangan, bukan soal apa katanya. Tetapi faktanya mungkin ayat ini sudah familiar. Yang membatasi angka sebenarnya adalah Yesus sendiri. Apa buktinya? Satu-satunya Allah yang benar kan? Di situ Yesus menyebut angka. Dibatasi Tuhannya itu dibatasi satu. Dan angka itu perlu diketahui, angka itu adalah suatu kalimat yang tidak multitafsir. Ketika menyebut angka satu, tidak menerima tafsir. Jadi salah satu kalimat yang tidak menerima, yang tidak multitafsir, yang tidak perlu ditafsir adalah angka. Ketika bilang 10, tidak bisa ditafsir 11, tidak bisa ditafsir 9, tidak bisa. Karena angka itu paten. Nah, ketika Yesus bilang 1, otak siapapun, jabatan manapun, profesor manapun tidak berhak menyanggah apa yang diucapkan Yesus. Bahwa Tuhan Yesus itu satu-satunya Allah yang benar. Lalu di sini siapa yang membatasi satu? Tentu Yesus, bukan ya bisa dikatakan bukan kami lah, tetapi Alkitab Anda sendiri yang membatasi bahwa Tuhan Yesus itu adalah satu. Dan angka itu tidak multitafsir, tidak bisa ditafsir karena angka itu angka paten. Kalau Anda bilang, nah ini ambil uang di ATM 10 juta. Tidak bisa ditafsir 100 juta, tidak bisa ditafsir 100 ribu, tidak bisa. Angka itu paten. Oke, Bang Jahri, ya sebentar Jahri, dari tadi Anda sudah bernarasi ya. Kasih saya izin sebentar bernarasi ya. Jadi Jahri, Anda seorang Muslim? Alhamdulillah. Muslim ya. Nah, jadi gini dia Jahri. Ya, biar saya jelaskan satu hal teman. Logikamu itu teman, logika itu adalah kemampuan menganalisa sesuatu. Itu adalah logika. Jadi rumusnya, logikamu itu teman akan selalu berbanding lurus dengan ilmu dan pengalamanmu. Oke? Nah, jadi jika kau seorang Muslim teman, maka kau tidak punya ilmu apa-apa dalam firman Tuhan. Dan untuk tidak punya hak apa-apa mengartikan kebenaran firman Tuhan Kristen teman. Ya, karena kau tidak punya pengalaman dalam kekristenan. Mungkin kau bisa baca firman Tuhan itu karena dalam bahasa Indonesia yang bisa kau mengerti. Tetapi kau tidak layak untuk mengartikannya. Karena dalam hal pengalaman kau tidak punya. Dalam hal itu teman, kau sudah terdiskualifikasi di situ. Nah, tapi kalau kau mau bertanya tentang kebenaran firman Tuhan, silahkan bertanya. Tetapi jadilah orang yang bertanya. Jangan memframing seperti merasa orang yang paling tahu. Atau anehnya teman, kau menjadi orang yang lebih paham isi rumah orang lain daripada yang punya rumah. Seperti itu teman. Ya, jadi jika kita berdiskusi teman, ya,
supaya tetap mengedepankan prinsip saling bertoleransi, prinsip saling menghormati dan menghargai antar sesama umat beragama. Karena kita Indonesia yang memang sudah ditakdirkan berbeda suku, agama, ras, dan bahasa, teman. Tapi tetap ingat, kita satu dalam balutan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi, jangan pernah menafsirkan isi firman Tuhan Kristen karena kau seorang Muslim. Saya juga seorang Kristen. Saya tidak akan pernah dan tidak mau menafsirkan isi Al-Quranmu. Dan saya tidak berhak di situ karena saya seorang Kristen, teman. Paham ya? Iya. Makanya gini, Bang. Jadi dengarkan, teman. Jadi dengarkan, saudara. Jadi kau tidak layak. Dalam hal itu kau sudah terdiskualifikasi. Karena saya kasih contohnya. Dapatkah ikan mas? Ini perumpamaan ya, agar bisa dimengerti. Oke, lebih mudah. Karena Tuhan Yesus saya juga selalu mengajar melalui perumpamaan. Dapatkah ikan mas memberitahu kepada ikan kakap, teman, bahwa air danau jauh lebih segar dari air laut? No. Kecuali jika ikan kakap itu dipindahkan dahulu ke air danau, baru dia akan mengerti segarnya air danau. Demikian juga sebaliknya, sahabat. Seperti itu dia. Ya. Jadi jika kau mau bertanya, jika kau mau bertanya tentang firman Tuhan, jadilah orang yang bertanya. Ini kebetulan di sini ada sahabat saya yang hebat. Metatron ya, inilah saya ini ya. Jadi seperti itu dia, Bang Umar ini ya, dia adalah seorang Muslim dan saya menghargainya, saya sangat menghormatinya. Saya tidak akan mau merasa menjadi orang yang bodoh, menjadi orang yang merasa lebih paham isi rumah orang lain, isi rumah Bang Umar daripada Bang Umar sendiri. Seperti itu dia, teman. Ya. Jadi jika Anda bertanya, bertanyalah. Nah, kalau kau mau mengerti, silah puji Tuhan. Tapi jika kau pun tidak mengerti, ya, haleluya. Karena memang itu bukan imanmu. Jika nanti saya memberitahu, menjelaskan kepadamu, teman, ya, kalau kau sampai mengamininya, maka akan aneh, ya kan? Ya enggak? Maka kau akan, masa seorang Muslim mau percaya kepada Alkitab Kristen? Atau seorang Kristen mau percaya kepada Al-Quran seorang Muslim. Nah, kan gitu dia, ya. Oke. Jika saya mau mencari kelemahan-kelemahan, bisa. Tetapi seorang Kristen, teman, dia diajarkan. Ya, seorang Kristen, dengarkan, teman. Ya, seorang Kristen diajarkan. Saya kasih perumpamaan lagi. Untuk mengajak orang datang ke restoranmu, belajarlah tanpa harus menjelekkan restoran orang lain. Asik. Untuk mengajak orang datang ke agamamu, belajarlah tanpa harus menjelekkan agama orang lain. Itulah kita yang bertoleransi, teman. Asik ya? Mantap. Oke, itu aja dari saya, sahabat. Mantap. Ya, terima kasih Bang Living atas saran dan nasihatnya. Terima kasih banyak saudara dan teman. Saya naik ke room sini, tadi sudah diberi kesempatan untuk berbicara. Tentu saya berbicara dan menjelaskan apa duduk permasalahan saya dengan big user yang sampai sekarang bro user ini masih terngiang-ngiang ingin diangkat kembali. Itu yang pertama. Yang kedua, narasi saya rasa tidak ada yang menghujat, tidak ada yang menghina. Saya cuma menunjukkan data kepada apa tadi itu Bang Living yang saya tidak bilang kamu menghujat, teman. Saya cuma bilang kamu mencoba mengartikan isi firman Tuhan Kristen. Saya belum selesai, Bang. Muslim. Saya santai. Jadi saya tidak bilang kamu menghujat, betul, teman. Enggak. Betul, makanya saya bilang tadi, ketika ucapan itu sudah jelas, itu tidak multitafsir. Saya kan bilang, ucapan Yesus itu tentang angka satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Saya bilang, Bung Zahri tidak berhak menafsir. Apalagi orang Kristen tidak berhak menafsir. Apalagi Bung Zahri. Sudah, kata-kata Yesus itu diartikan sesuai apa yang diucapkan. Apa yang diucapkan? Satu. Nah, angka satu itu, teman, tidak bisa ditafsir. Betul kata Anda, tidak bisa ditafsir. Anda tidak bisa menafsir, Bung Zahri tidak menafsir. Ketika tidak bisa menafsir, ya sudah. Kata itu sesuai apa yang diucapkan. Berarti yang membatasi angka satu itu bukan Bung Zahri, bukan Bung Living, tapi sesuai yang diucapkan Yesus. Karena ucapan Yesus tidak bisa ditafsir, karena berkaitan dengan angka. Seperti itu, Bang. Iya, Bang Zahri, izin ini ya, tanggapin 1 menit.
analoginya Ya, kata Ibu Yusar kan, kata Ibu Yusar ya. Bu Yusar, minta Bu waktunya Yusar, sedikit boleh ya? Bu Yusar, Bu Yusar, biar dulu Metatron yang berbicara. Biar dulu Metatron yang berbicara. Satu-satu biar asik ya Bu Yusar. Oke Bu gue. Iya, Ya, jadi salam kenal juga Bang Zahri. Tadi narasinya Living mantap sekali ya untuk menjaga kerukunan. Bang Zahri, saya suka narasinya tadi tentang Yesus itu mengatakan dia satu-satunya. Itu menarik sekali. Karena Bang Zahri membuat saya paham bahwa memang Yesus itu mengatakan dia satu-satunya secara numerik. Kata-katanya tuh juru selamat. Berarti dia mengaku dirinya juru selamat. Nah, saya kepikiran nih, karena di Alkitab kami Yesus nggak pernah menyebut dirinya kami, gitu. Antara Bapa atau Firman atau siapa, dia tidak pernah menyebut kami. Tapi kalau Bang Zahri bertolak belakang dengan berpatokan dengan kata-kata satu-satunya tadi, ini saya nggak berhak menafsirkan ya, tapi saya juga membaca di Quran itu contohnya Allah itu selalu menyebut dirinya kami. Kenapa Yesus tidak pernah menyebut dirinya kami? Artinya Bang Zahri baru saja menegaskan secara tidak langsung bahwa Islam itu adalah animisme, karena sesembahan kalian itu memanggil dirinya kami, tidak seperti Yesus kami. Yesus kami ini tidak pernah menyebut dirinya kami. Hanya sesembahan kalianlah yang menyebut dirinya kami. Dan kalau merujuk kepada pernyataan Bang Zahri tadi, kita nggak berhak menafsirkan, kami itu jamak, Bang. Gitu. Jadi terima kasih atas narasinya ya, Bang. Silakan yang mau lanjut. Bisa saya tanggapi dulu biar tidak ngembang. Pertama tentang apa kata Metatron. Profesor Dr. Metatron sudah setuju bahwa angka satu-satunya itu tidak multitafsir. Sekarang siapa yang satu-satunya oleh kata Yesus? Apa Yesus sendiri atau lain orang, objek lain? Itu yang perlu kita ketahui juga. Kalau Bang Metatron mengatakan satu-satunya merujuk pada Yesus, ternyata tidak seperti itu ucapan Yesus. Yang mengucapkan Yesus itu harus kembali kepada aku. Tetapi frasa yang dipakai itu engkau, Bang. Engkau bukan aku. Aku itu Yesus, engkau bukan Yesus. Jadi yang dikatakan satu-satunya itu kata Yesus bukan aku, kata Yesus, tapi engkau. Bapa, Allah. Yang satu-satunya Allah yang benar itu Bapa, Allah. Bukan aku, bukan Yesus. Sementara ketika Yesus mengenalkan dirinya, pakai kata aku dan mengenal Yesus Kristus sebagai utusan, kan seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tentang kata kami, tentang kalimat kami, Bang, jika Anda paham kata kami dalam penggunaannya dalam bahasa Arab dan bahasa Indonesia itu sama. Dalam bahasa Arab, nahnu atau kami dalam terjemahnya itu bisa digunakan dua hal. Bukan angka itu ya. Kata kami itu bukan angka. Kata kami itu di dalam kegunaan bahasa Arab bisa digunakan dua. Pertama untuk menunjukkan dirinya dan orang lain. Yang kedua untuk menunjukkan keagungan orang yang berbicara. Jadi kosakata nahnu atau kami di dalam bahasa Arab itu selain digunakan untuk menunjukkan jamak, itu juga menunjukkan keagungan orang yang berbicara. Itu pertama. Apakah itu terjadi di dalam bahasa Indonesia? Terjadi. Lihat kamus. Kata kami itu kegunaannya untuk apa saja. Meskipun Jokowi bilang kami itu seumpama, itu dalam bahasa Arab bisa, karena dalam bahasa Indonesia bisa. Karena apa? Dalam bahasa Indonesia pun kata kami itu juga merujuk pada arti keagungan, kebesaran orang yang sedang berkata-kata. Jadi ketika kata kami digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, itu menunjukkan keagungan dirinya. Karena Allah Subhanahu wa taala memang agung. Seperti itu. Iya. Makasih Bang untuk penjelasan yang absurd ya. Saya baru tahu. Ini saya lagi nulis buku disertasi. Ya, coba Anda mungkin kalau ada kamus Bang. Ada kamus Anda Bang. Ada kamus bahasa Indonesia atau kamus Anda. Jangan coba dipotong dulu Bang. Kami itu apa artinya emosi, saja. Bang. Sabar. Iya, jangan emosi. Saya lagi menulis buku ini judulnya Mengapa Allah Menyebut Dirinya Kami. Ya. Itu aja sih yang mau saya kasih tahu. Mungkin nanti akan saya presentasikan ke Bang Zahri kalau memang kompeten ya. Itu Bang. Jadi penjelasan kami tadi itu kalau bahasa Yunaninya itu penjelasan Abang itu satu kata Bang, cocok logi namanya. Menyebut bukan kami adalah satu kebesaran. Bukan. Iya.
untuk membetulkan itu, mungkin yang Iya. penonton di sini atau yang ada di room sini punya kamus atau kamus online, ketik kata Jangan dipotong kami dulu bang, untuk menggunakan jangan bahasa dipotong Indonesia itu dulu. untuk Sabar, kan tadi saya dengerin nih Bang Zahri, masa saya ngomong Bang Zahri potong-potong terus. Tadi yang oh iya saya lanjut lanjut. sebutkan, Yesus kan nggak pernah menyebut dirinya juga kami gitu, nggak pernah dia nyebut kami. Di dalam keesaannya dia nggak pernah menyebut dirinya kami. Termasuk juga Allah Bapa. Itu Yesus nggak pernah bilang, oh Allah, dia selalu ngomong Allahku dan Allahmu. Nggak pernah dia ngomong kami gitu, nggak pernah. Yang nyebut kami itu hanya Allahnya Bang Zahri, yang juga nggak bisa disebut Bapa. Abang kan tadi mau nyamain tuh Allah atau Bapa. Emang Bang Zahri boleh sholat pakai Bapa? Boleh nggak? Halo, Bang. Jelas gak boleh, di kitab mereka kan gak ada. Mana mungkin mereka mau nyebutnya Allah Bapa. Boleh nggak? Atau pakai nama Elohim, pakai nama Yod-He-Vav-He, gitu, boleh nggak? Itu saya baca di Alkitab. Di Alkitab Anda Nggak, itu jawab dulu satu-satunya ya atau tidak, itu aja. Ini udah sudah terakhir. Saya cuma nanya itu aja. dalam, Nanti lain kan iya, mungkin dalam banyak nih. Alkitab Anda Boleh nggak sholat Allah. pakai? Iya, tadi jelasan kamimu itu sudah saya jawab. Boleh nggak sholat pakai nama Bapa? Boleh nggak? Oke, saya jawab ya. Tidak boleh. Yang boleh itu Jawab di iya LA atau itu tidak aja. mencomot kata Allah. LA itu Jawab mencomot saja kata iya Allah. atau Itu tidak. jelas. Jawab Ya, saja sudah iya atau saya tidak, jawab. Bang Zahri. Saya sudah jawab. Apa Tidak jawabanmu? boleh. Hanya saja Oh, ya LAI udah, di jadi jangan kitabnya ditulis nyamain. Allah. Karena Satu-satunya memang Allah. Bukan kita kami menyamain. Saya monoteisme, membaca kitab Anda. Saya sedang membaca animisme, kitab Anda. kalian Yang tertulis di kitab politeisme. Anda. Sabar dulu, Oke, jangan silakan dipotong. bicara. Karena kami monoteisme, kalian politeisme. Itu sebabnya Anda tidak bisa menjelaskan kenapa sesembahan kalian menyebut kami. Bahkan di dalam Al-Baqarah 34, saya nggak mau menerjemahkan lagi ya. Dia menyebut kami ketika kami berfirman kepada para malaikat. Loh, biasanya ngomong kami itu karena ngomong Allah dengan para malaikatnya. Tetapi pada saat dia berfirman dengan para malaikat, dia juga menyebut dirinya kami. Islam ini memang bisa jadi, kalau menurut tata bahasa, adalah agama politeisme. Begitu. Dan tidak berhubungan dengan ajaran Kristen ataupun Judaism kuno ya. Tidak berhubungan. Ya, salam. Silakan lanjut yang lain. Saya pamit dulu. Thank you. Kak, saya mau ngomong gini, Bang Zahri kan bilang LAI mencomot kata Allah, ALLAH. Itu Bang Zahri ngomong LAI mencomot kata Allah. Saya tuh udah screenshot di Kompasnya. Dua-duanya ada di handphone saya screenshot. Kalau ada orang Kristen yang mau, saya kirimin kalimat di Kompasnya. Ada dua ya. Pertama dibilang ini, kata Allah, nggak tahu Allah ya, cuma tulisan kata ALLAH. Itu di Kompas nih ya, itu berasal dari bahasa Aramaik ya. Terus kata ALAH itu sudah ada sebelum agama Islam ada. Kata ALLAH itu digunakan untuk menyebut sesuatu sesembahan lah. Saya takut ngomongnya seperti itu. Lanjut lagi, kata ALLAH itu berasal dari bahasa Aramaik. Di dalam bahasa Aramaik itu ada bahasa Arab dan Aram dan bahasa Ibrani. Sedangkan Alkitab Indonesia menggunakan bahasa Ibrani. Jadi nggak ada nyolong di situ. Nah, saya nih pingin deh, kan saya ini kagak punya kamera yang bisa gitu. Kalau ada orang-orang Kristen yang pengen penjelasan saya ini dari Kompas, saya mau kirimin buat teman-teman. Jadi kelak kalau ada yang ngomong mencuri kata ALLAH, ya saya punya sumber yang itu buat teman-teman sih. Nah, setahu saya nih ya, saya nih mah cuman ilmunya pakai logika doang. You and me jadi our. Kamu dan saya disebutnya kami. Berarti kalau kami itu, nih misalnya saya, Kak Noni, Kak Metatron, dan lain-lain berame-rame tuh. Saya nyebutnya kami mau pergi gitu.
Jadi lebih dari satu dia. Kalau saya memahaminya secara ilmu yang kayak gitu tuh, ilmu logika ya. Saya sih belum pinter agama. Itu sih teman-teman kakak-kakak Kristiani yang mau tahu asal kata Allah yang saya dapat dari Kompas. Itu dia ya. Kata ALLAH itu sudah ada sebelum agama Islam ada. Kalau ada yang mau saya Iya. kirimin ya dari Jadi Kompas gini dia, teman-teman. Bu Yusar. Bu Yusar, Iya itu kan Kak. sudah penjelasan teman kita Bung Zahri. Dia sudah jelaskan makna kata kami itu menurut pemahaman mereka sebagai seorang muslim. Dan itu harus kita hargai. Ya. Dan jadilah kita memang jadi orang yang memang bertanya, ya. Jadi itu sudah nanti diskusi yang baik itu seperti itu. Jadi nanti di sini ada 160 penonton, mereka yang akan menilai. Jadi jangan kita pernah menghakimi, karena kita yang berdiskusi ini kan adalah orang-orang yang sudah dewasa. Orang dewasa itu adalah saat tidak mampu mengerti, maka dia akan belajar memahami, bukan menghakimi. Ya, jadi nggak apa-apa. Itu pemahaman dia sebagai seorang Muslim, kita harus hargai. Ya, dan pemahaman kita juga seorang Kristen berbeda, ya kan? It's okay. Gitu dia ya. Jadi cuman seperti yang dibilang Mbak Yusar tadi, bahwa memang bahasa Allah itu itu adalah berasal dari kata bahasa Aramaik yang sudah ada jauh sebelum agama Islam ada, gitu dia Bang. Jadi supaya jangan mengkapling-kaplingkan sesuatu. Ya, jadi kata Allah di dalam Alkitab itu juga Bang, itu juga tidak ada mencomot dari Al-Quran, karena Alkitab sudah ada jauh sebelum Al-Quran ada, gitu dia Bangku. Ya, jadi dia Alkitab tidak mencomot dari LAI ya Bang, no. Oke, yang itu yang saya mau tegaskan saja. Jadi nggak apa-apa, kami menghargai pemahaman Abang, makna kata kami. Jadi gini dia, bukan bermaksud, tunggu saya tanggapi sebentar ya. Tunggu dulu, saya tanggapi sebentar. Jadi pemaknaan kata kami yang saya sampaikan bukan asumsi saya, bukan framing saya. Ketika itu bahasa, kami itu kan bahasa Indonesia. Nahnu itu bahasa Arab. Tentu untuk mengartikan kami dan nahnu itu harus merujuk pada yang punya bahasa secara kaidah bahasa negara yang bersangkutan. Apa yang punya otoritas mengartikan tentu kamus. Makanya saya bilang untuk mengetahui arti kami, cek kamus itu kegunaannya untuk apa saja. Ternyata selain untuk menunjukkan kata jamak, itu juga menunjukkan keagungan si pembicara. Apakah saya berbohong? Tinggal cek saja kamus. Sebentar dulu Di aku dalam potong bahasa ya. Arab kata nahnu juga Bentar aku digunakan potong untuk dulu sebentar, menunjukkan Bung Syari, keagungan. sebentar dulu. Cek saja Bung kamus Syari, bahasa Arab. Bung Syari, bentar aku potong ya. Bu Yusar, aku ganti dulu ya, aku naikin paci dulu ya Bu Yusar ya. Saya udah ada Muslim, Kak. biar Saya mereka bertanya. saya sebelum turun ngomong sebentar ya Kak. Ini saya izin turun. Iya, Mas. Mohon Jangan maaf itu Bu kalau Yusar, santai Bu Yusar. apaan? Nggak apa-apa Kak Noni, biar saya yang turun ya. Bu Yusar masih bersama. Ya. Jangan, saya yang Nggak turun. apa-apa, saya karena turun. kebetulan Nggak mau saya saya yang ada. pembelajar, saya yang di Udah bawah. ada itu, Saya yang udah ada turun. kosong, udah. Sudah. Oke, saya tanggapin Biar gak ribut. gini, Kak Living, jawaban Bang Jahri apapun yang dia omong, saya terima. Seperti Kak Living nasehatin juga saya terima. Tapi kalimat saya barusan, saya hanya mengulang apa yang si Jahri lakukan semalam berkutet-kutet gitu. Itulah yang dia lakuin. By the way, saya terima apapun penjelasannya Bung Jahri, karena ya saya sih dengerin aja, baiknya orang jelasin ya saya dengerin itu tadi. Tapi kalau yang kata LAH tadi ya saya klarifikasikan seperti tadi, udah saya sebagai pembelajar ya saya dengerin semua, saya terima juga yang tadi ya Kak Living, terima kasih. Saya tetap dengerin aja, saya belajar di sini. Terima kasih. Oke. Shalom semuanya. Shalom, Selamat lanjut. Ya, jadi Bung Zahri, ya Bang Zahri, jadi kebetulan tadi di typing juga mengatakan saya baca ya Allahnya Kristen itu 3, ya kan? Mana ada 1, 3 katanya. Jadi saya mau jawab ini ya untuk yang di bawah juga. Jadi teman-teman, itu yang saya bilang tadi,
ya, logikamu teman akan selalu berbanding lurus dengan ilmu dan pengalamanmu. Jadi wajar kau tidak memahami kekristenan karena kau bukan Kristen. Oke, ya. Jadi dengarkan. Tapi ini, jadi karena itu memang kalian tidak memahami konsep Tritunggal seorang Kristen. Ya, tapi saat kalian nanti ini membuat rumus baru, ya, kalian kan menciptakan rumus yang seperti yang di bawah ini. Siapa Jenderal Kampung ini ya? Dia bilang ya, buat rumus baru 1 ditambah 1 ditambah 1 3 sebagai konsep Tritunggal seorang Kristen. No, teman. Ya, di VT saya juga saya sudah bilang itu karena memang itulah kebodohan saat mencoba menghakimi sesuatu yang belum kau mengerti. Ya, itu seorang bocah, karena orang dewasa saat tidak mampu mengerti, dia akan belajar memahami, bukan menghakimi. Ya, karena anak TK memang tidak belajar perkalian, dia hanya belajar penjumlahan karena otaknya memang tidak mampu memahaminya. Tapi coba kau kalikan 1 dikali 1 dikali 1, hasilnya berapa? Tetap 1. Teman, jadi seperti itulah kami Kristen. Jadi dengarkan, mari kita memiliki dalam hal berdiskusi, ya, memiliki prinsip saling bertoleransi, memiliki prinsip saling menghormati dan menghargai antar sesama umat, ya, supaya memang diskusi ini kita ini sehat dan bisa mempermuliakan. Kita kan sama-sama mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Jadi jika memang saya menjelaskan tentang kekristenan, nah marilah saudara-saudara saya yang Muslim, ya, jika memang tidak mengerti, it's okay. Ya, kalau mengerti puji Tuhan. Nah, saya juga nanti jika saya mau bertanya tentang Muslim, saya menjadi orang yang bertanya, bukan menjadi orang yang merasa paling tahu. Gitu dia ya. Jadi itu sama saran saya sama kawan-kawan yang di bawah, supaya kita sama-sama asik. Ya, supaya kita sama-sama memang karena kita tetaplah saudara. Oke, itu aja dari saya Bang Zahri. Salam thank you. Terima dari kasih. saya, salam toleransi. Saya izin turun dulu host karena saya mau mencari sesuap nasi dan sebongkah berlian. Oke, siap. Semoga ketemu berliannya Pak Liping ya. Amin. Nanti bagi-bagi berliannya sedikit sama saya Bang ya. Baik. Di sini betul. Silahkan. Saya dulu Pak, saya dulu. Ya, saya tadi. tapi menjadi dewasa adalah pilihan. Oke, asik. Ngantri kita. Oke, saya dulu ya. Jadi gini teman-teman. Jadi saya dulu waktu masih kecil ya. Jadi kan dulu ada adik saya yang bontot. Jadi yang bontot ini selalu mengklaim semua milik dia. Ini punyaku, bukan punyamu. Ini punyaku, ini bukan punyamu. Akhirnya karena saya agak sedikit kesel, kepalanya segetok. Nangislah dia kan, laporlah dia sama mama. Aku dipukul, terus marah dia. Ibu saya marah-marah. Kenapa kau pukul adikmu? Habis semua mengklaim punya dia semua katanya. Ya udah, kamu ngalah aja. Kamu kan udah besar, udah gede. Kamu kan udah dewasa, udah lebih ini. Dia kan masih kecil. Otaknya belum jalan, belum normal katanya ibu saya. Iya ya, saya berpikir gitu loh. Kadang-kadang memang kalau masih bontot ini kan kadang-kadang pertumbuhan otaknya belum sempurna gitu loh. Jadi akhirnya waktu mama saya ngomong begitu, otaknya belum, dia ketawa loh dia. Memang benar. Dalam hati saya itu. Salam sejahtera, selamat siang untuk kita semua. Iya. Waalaikumsalam, selamat siang. Jadi gini teman-teman, kadang-kadang itulah pengalaman hidup kita ya. Kita juga kadang-kadang pernah menemui hal-hal begitu. Jadi kalau ada orang-orang mengklaim ini punya saya, milik saya semua, ya kita ya maklum aja. Karena kita kan masih anggaplah kita sudah dewasa. Kalau saya sih masa nggak terlalu pikirin gitu loh. Karena saya berpikir Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang real, yang bisa yang menunjukkan jati dirinya, menunjukkan kuasanya, ya, jadi dan itu pun kita bisa buktikan kan gitu kan. Jadi artinya saya tidak salah memilih Tuhan yang benar, karena apa kata Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Akulah kebangkitan, akulah terang, akulah garam dunia. Jadi semua apa yang dikatakan Yesus, semua terbukti. Ketika Yesus dikatakan tidak disalibkan, tapi diserupakan, itulah buat kita ini agak sedih memang.
ketika kita tanyakan diserupakan dengan siapa, tidak ada jawabannya. Di mana diserupakan, tidak ada jawabannya. Kapan diserupakan, tidak ada jawabannya. Jadi ya udahlah, kita seperti yang dewasa tadi, berpikir cerdaslah kita kan, berpikir dewasalah kita. Karena kalau kita tanya pun nggak ada jawabannya semua. Jadi percuma, ya kan? Nah, ketika Abraham dikatakan mempersembahkan ini, di mana dalilnya, nggak ada jawabannya. Jadi semua nggak ada jawabannya. Jadi lebih baik kita ya agamamu, agamaku. Jadi benar apa yang dikatakan itu. Jadi seharusnya memang tidak perlu diperdebatan. Karena bagaimanapun menurut saya, Yesus adalah Yesus. Nabi Isa adalah Nabi Isa. Nabi Isa tidak disalibkan tapi diserupakan. Itulah iman mereka. Kita hargai ya kan. Tapi yang namanya Yesus disalibkan, ada buktinya, ada Bu Yusar, faktanya, di-mute ada dulu Bu saksinya. Yusar. Soalnya nulis. Ada buku sejarahnya gitu. Jadi artinya kalau mereka mengimani Nabi Isa ya silakan. Tapi kalau Nabi Isa disama-samakan dengan Yesus, itulah yang buat kita itu sedikit kecewa. Karena ketika kita balikan bertanya yang saya bilang tadi, mereka nggak ada jawaban, itu masalahnya gitu loh. Jadi kadang ada beberapa teman seberang Muslim berkata bahwa Yesus adalah Yesus, bahwa Nabi Isa adalah Nabi Isa. Itu beda sosok katanya begitu. Saya sangat mengapresiasi perkataan beliau. Ada juga teman dari seberang Muslim berkata bahwa Elohim Adonai itu beda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga sangat mantap saya bilang begitu. Ya mungkin kalian kenal namanya Tristan lah gitu. Tristan udah ngomong begitu karena dia mungkin dasarnya ada gitu kan, ayat-ayatnya juga ada. Saya juga paham ayat-ayat itu kan gitu kan. Karena memang kalau kita pelajari dari Alkitab itu Elohim Adonai itu adalah roh dan firman. Sedangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala apakah roh dan firman? Bukan, kan beda kan. Jadi artinya Tuhan Allah yang kami sembah juga tidak pernah menciptakan iblis, apalagi menyesatkannya, apalagi mengutusnya. Nggak ada itu. Kalau sempat Tuhan Allah kami yang menciptakan iblis, hari ini juga saya akan tinggalkan. Buat apa aku menyembah orang dia menciptakan iblis? Karena sumber kejahatan itu adalah iblis, sumber penderitaan itu adalah iblis, sumber dosa adalah iblis. Kalau Tuhan yang Allah kami menciptakan iblis, ya sama saja dia seperti iblis, menyesatkan kan, membuat satu penderitaan bagi manusia. Buat apa ya kan? Bahkan iblisnya juga nanti bertanya, kenapa engkau ciptakan saya, lalu kau sesatkan saya, terus kau utus saya. Ini kan bagi orang yang berpikir logika akal sehat kan pasti ini kok jadi berantakan begini kan gitu kan. Puji syukur, puji Tuhan, Allah yang kami sembah tidak pernah menciptakan iblis. Itulah karena Allah yang kami sembah itu, Tuhan yang kami sembah begitu mengasihi manusia. Karena kalau kita dilihat di Yohanes 3:16, Allah Bapa mengutus anak yang tunggal untuk membebaskan manusia dari kematian kekal, dari kebinasaan kekal. Oke, silakan teman-teman. Itu aja dulu, nanti kita lanjutkan. Oke, di sini kan ada Muslim nih, mereka boleh bertanya atau diskusi, baiklah. Kita jangan ngomong terus. Ini sini udah ada 3 Muslim kalau nggak salah. Papa. Sore, Mbak Non. Ya, silakan teman-teman yang mau bertanya dari Muslim. Iya, apa Bro User sudah dianggap selesai ini tentang narasi yang dibawa boleh tadi malam? Sebentar dulu, kalau yang masalah itu kayaknya nggak perlu diperpanjang lagi ya, karena nanti akan, jadi udahlah, diudahin aja, biar bikin topik baru aja, biar diskusinya itu Ya, nggak saya ribut tawarkan gitu. mungkin mau dibahas. Artinya kata Bu Yusri itu kan ini banyak orang-orang pinter di sini. Katanya, kata Dikan di awal dia bicara. Dia mau bawa ke room ini untuk supaya dijelaskan oleh teman-teman Kristen tentang ketika Yesus meninggal terjadi 2 Tuhan yang mengalami kejadian yang berbeda. Itu. Tadi kan Miss User yang menawarkan, mungkin teman-teman di sini ada yang mau mengajari Bu Zahri katanya. Kak Kreator, Kanoni, saya boleh ngomong ya? Kan tadi dia ngebahas. Iya Bu, masalahnya begini loh Bu. Saya juga masalah mau berhenti nih, Kanoni. Saya bentar cuma dulu Bu, lirik. masalah yang masalah semalam itu kan kita nggak tahu Bu. Iya, Nah itu saya maksudnya juga itu mau udahin, nggak udah perlu selesai. diperpanjang. Iya betul Ya Kak. sudah. Saya ngomong gini Kak Kreator. Karena kan memang masalahnya
nggak bisa diperpanjang, saya rasa benar karena data dan buktinya kan kurang ada ya, nanti semua pihak saling mengomong menurut versinya tanpa bukti, bener Kak Kreator, sehingga harus ditutup aja gitu, itu saya setuju. Nah kalau Jahri berpendapat kayak tadi, nah itu saya diajarin sama Kak Living yang tadi, Kakak Kristen tadi, dia bilang kami adalah artinya bla 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 yang Jahri ngomong, terus saya suruh menghormati. Ya udah, saya menghormati apa yang dia bilang kan gitu. Kalau dia tadi bilang udah dijelasin bahwa kekristenan adalah bla bla bla, terus dia masih berpendapat begitu, ya saya sebagai orang yang dewasa, embukarapmu Jahri. Karena yang ngomong, terserah lu lah Jahri, kan gitu bahasa Udah di Indonesianya. sini mendingan diskusi aja buat topik Iya, baru. memang, Soalnya Kak. pusing Saya dengerinnya setuju kalau bahas sama Kak terus. Kreator. Saya setuju Karena sama memang Kak berat Kreator, ini Kak. Bu Noni, Saya berat. setuju sama Tadi malam Kakak. banyak guru. Makanya Nah, Bu Noni, lihat, Bu Kak, Yusir ini yang tidak mau puas. Saya disuruh diajarkan kepada teman-teman yang ada di sini, kata tadi kan. Tadi malam dia tidak puas dengan jawaban teman-temannya ada di Komal tadi malam. nih, Sehingga dia di Jahri ini awal tadi, salahnya, Jahri ini ya salahnya sudah kalau membuat mau ditutup kesimpulan karena itu sendiri. temanya berat dan bagaimana ya sudah, saya tidak memaksa juga. Nih ya, Mengajarkan Jahri apa ya. coba? Dah, Aduh, saya Bu boleh ngomong Noni, ya. Saya sebaiknya ngomong jangan dulu. melakukan Pertama secret ya. listening terus. Apaan? Apaan? Jangan, Pertama jangan gini. terlalu melakukan secret listening terus. Enggak, yang mau aku tanya, mau diajarkan apa, Bang? Iya, maksudnya biar ada Udah. kemajuan diskusi itu, kita tidak perlu membahas-bahas yang sudah ibaratnya Diskusi disimpulkan. bikin topik aja lah, saling tanya Emang jawab udah lebih bikin enak. topik baru kok. Saya mah udah selesai. Saya bilang juga kata Kak Kreator, udah maju yang baru. Ya udah, belajar yang baru lagi. Saya mah namanya murid, belajar itu senang. Ayo maju yang baru, gitu loh. Nah, itu aja saya mah dari tadi. Udah, silakan teman-teman yang dari musim mau bertanya. Fami mau bertanya, silakan bertanya. Sebentar. Sebelum ada pertanyaan, Mbak Noni sebentar ya. Ini ada di bawah Iya. siapa namanya si Dream sama si apa namanya ini si kan udah saya bilang Allah yang kami sembah itu tidak pernah menciptakan iblis. Jadi iblis itu dari mana? Iblis itu adalah malaikat Sebenarnya yang Bang Jack, Iya. sebenarnya itu kita nggak perlu tanggapin typing yang dibawa. Kita itu di room ini kan ada berapa orang musim, masa kita mau bahas yang dibawa, diskusi aja. Nanti Gitu nggak ya, ada oke. habisnya. Typing di bawah Iya. itu ngapain didengarin? Oke, baik. Oke, kalau bisa sebelum lanjut, seharusnya itu kan ini kan belajar agama ini. Sebelum lanjut, kita harus tahu dulu dasar arti kata agama, kata dasar arti kata Tuhan, kata dasar arti kata Allah. Itu harus dipahami dulu. Kalau nggak paham itu nanti apa namanya abu-abu. Karena ada orang menganggap Tuhan itu hanya untuk gelar sang pencipta, belum tentu kata Tuhan itu untuk sang pencipta. Allah juga begitu, kata-kata Allah belum tentu untuk sang pencipta. Nah, kita pahami dulu kata-kata itu sama dengan kosakata agama. Kalau bisa. Enggak. Ya silakan teman-teman dilanjut. Boleh saya bertanya sebentar? Jadi kalau bisa topiknya Bang, kita pelajari dulu apanya Bang. Kata-kata kedua itu Bang. Kata Allah dan kata Tuhan. Ya gini ya, Allah itu kan kalau pemahaman kita kan beda ya dengan Tuhan ya. Allah itu kan kalau bahasa Yunaninya ya kalau nggak salah kan Theos, sedangkan Tuhan adalah kurios ya. Artinya kan Allah itu kan pencipta alam semesta, kalau Tuhan itu kan penguasa bumi dan surga. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu kan Tuhan itu kan disebut dengan Lord, sedangkan Allah itu kan disebut dengan God. Jadi beda. Kalau bahasa Indonesia kan di Tuhan itu kan Allah itu kan ya pemahaman kita harus agak beda ya dengan seberang itu kan Tuhan dan Allah itu kan sama buat mereka kan gitu kan. Jadi Allah yang kita sembah kan ada
ada rohnya, ada firmannya. Roh dan firmannya ada dalam dirinya. Karena dalam diri Ini aja Bapak dulu kan Bang, gitu kan. potong Bang Jack. Kita fokus dulu asal usul kosakata Allah dan asal usul kosakata Tuhan dan kosakata asal usul agama. Kita fokus di situ dulu. Nah, orang Muslim, kalau Muslim bisa bertanya, kalau bertanya di situ dulu Fami fokusnya. mute dulu Fami, soalnya berisik Fami. Kayak ada lagi kerja apa itu. Nah, kalau abang orang Muslim mungkin mau bertanya, kalau pemahaman orang Kristen itu Tuhan itu apa? Nah, itu seharusnya. Kita ingin bahas agama, bahas Tuhan, bahas Allah. Tahu-taunya nggak paham kedua kosakata itu untuk apa? Pasti apa? Saling bentrok. Nah, pemahaman dulu kita cari. Gitu. Gimana saudara orang Muslim? Setuju nggak? Ya saya setuju, cuman saya pengen open cam ini. Bisa diulang Bang. Saya pengen membuktikan bahwa ALLAH itu adalah bentuk translate Latin dari lafal jalalah. Jadi kita kan Bang, kalau mau mengetahui kosakata Allah dan kosakata Tuhan, terpaksa kita harus turun ke sejarah Bang. Sejarah munculnya kata-kata itu Bang. Nah gitu Bang, kalau mau memahami itu, yang kedua-dua itu Bang. Enggak, sekarang begini Bang. Menurut Abang, Allah itu generic name dalam bahasa Indonesia atau proper name Bang? Kalau itu, asal usul kata Allah itu adalah, kalau kita terjemahkan ke bahasa Indonesia, sang sesembahan, yang dari asal usul katanya al-ilah. Al itu kan sang, ilah sesembahan. Itu asal usul kata itu dari bahasa Arab. Tapi kalau dalam bahasa Arab, sang sesembahan itu menuju pada pencipta seluruh alam atau semua Tuhan Bang? Belum tentu Bang. Gitu. Karena dia di situ Bang, arti kata nama itu kan sang, sesembahan. Sesembahan itu belum tentu Bang, sang pencipta Bang. Tetapi begini Bang, selama saya baca ya dalam literatur Arab, itu tidak pernah saya temukan berhala itu disebut al-ilah Bang. Tidak pernah saya temukan. Betul. Jadi coba abang baca dulu, cari dulu kata etimologi kata Allah Bang. Etimologi kata Allah. Enggak, sekarang begini Bang. Kalau memang kita fokus dulu Bang. Allah, kita ini bahas umum dulu Bang, umum. Iya. Kalau memang kata Allah itu adalah generic name dalam bahasa Indonesia, seharusnya kan semua agama di Indonesia ini berhak dong menyebut Tuhannya dengan kata Allah gitu. Berhak, tapi kenapa umat Hindu, umat Buddha itu nggak pernah memanggil sesembahannya dengan kata Allah Bang? Karena dia nggak pakai bahasa Arab Bang. Kenapa kamu pakai bahasa Arab? Ya karena itu udah KBBI membuat itu sebagai kata umum. Bukan begitu loh Bang. Jadi maksud saya Allah ini dalam bahasa Indonesia ini generic name atau proper name Bang? Fahmi, sebentar ya, saya sebelum turun. Kata kamu kenapa menggunakan kata ya tadi bahasa Arab? Kalau saya baca di Kompas, ALLAH itu berasal dari bahasa Aramaik. Aramaik itu terdiri dari bahasa Arab dan bahasa Ibrani. Sedangkan Alkitab Indonesia pakai bahasa Ibrani. Dalam bahasa Ibrani ada yang tadi saya urain. Ya, saya ada sumbernya sih di Kompas ya. Ada, saya udah screenshot gitu. Jadi saya tidak pernah hal beginian. Nah itu satu. Yang kedua, di Kompas itu juga saya udah screenshot juga ya. Kata ALAH itu sudah ada sebelum Islam ada. Digunakan untuk sesembahan bla 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 bla. Saya nggak mau lanjutin dan saya juga sudah screenshot. Terus kalau ngomongin saya ngomonginnya itu doang. Terus kalau ngomong Tuhan itu apa, agama itu apa, ya udah saya turun aja di bawah ngedengerin dari bawah. Gitu aja sih Fahmi. Terima kasih kakak semua. Saya pamit mundur.